Nah, berarti kesimpulannya, karena siapa Abah Lutfi itu ingin menyebarkan dan ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, masyarakat luas bahwasanya Thariqah Alawiyah adalah thariqahnya Sayyidina Ali. Jika memang yang dimaksudkan itu adalah Sayyidina Ali, benar. Tetapi kemuskilannya muncul ketika yang di antara tradisi yang biasa berlaku di kalangan Ba'alawi dengan tradisi yang biasa berlaku di kalangan Wali Songo itu sangat jauh berbeda, sehingga tidak bisa disimpulkan di situ bahwasanya Wali Songo itu adalah dari kalangan Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan kali ini saya akan sedikit berkomentar tentang satu videonya Abah Lutfi, yang sebenarnya video itu sudah lama, dan video tersebut itu menggunakan bahasa Arab, dan nanti akan saya tayangkan di layar ya. فإن كان من يقول إنما طريقة العربية ما عنده ليس عنده البيعة وهو الكذاب من يقول هذه الكلمة فإن طريقة العربية له سلسلة ذهب في التلقين الذكر بالطريقة اسمها اسم الطريقة العلوية طريقة الخصوصية لابد أن كل علوي له سنة ذهبية وكيف لا وأنهم أجدادكم وإن لم تكن أنتم لا تمسكنا تمسك بهذه الطريقة أينما كنتم وإلى أين مفر وإلى أين مفر وهو طريقة السلسلة وكيف لأن جماعة من سادة العلويين يميلوا إلى طريقة الغير نحن من نقول شيعة طريقة الغير لماذا؟ بسبب مننا لا يذكر الطريقة الآباء ولا يذكر من مناكبهم حتى نحن لا ينال من أسرارهم ولا أنوارهم إلا متعصبين لكن ما عندهم علم متعصبين ولا العمل ولا شيء إلا متعصبين لا ينفع ولا شيء هذه المصيبة عندنا ومن ذلك نحن نرجو منكم انتشار في هذه الطريقة انتشار والنشر هذه الطريقة حتى أن العوام يعلمون بأن سادة العلويين وهو أول من دخل في الجواب الذي نشر الإسلام في هذه البلاد وأمثالهم كثير لا يزال من 9 وهو طريقتهم طريقة العلويين لأن طريقة العلويين جمع من الكلمة العالي ليس من كلمة العلوي حتى طريقة القادرية والشاذلية يدخلون إلى الإمام علي بن أبي طالب ومن ذلك بسبب نحن لم نذكر كثير من كتاب التواريخ المؤرخين كثير مثل الكتاب جواهر التدريس وفي الكتاب النفيس وكثير من العقود الألماس هذه طريقة علوية ومن ذلك نحن لا نعلمكم ما نعلمكم كثير بل نحن اعلم بهذه الطريقة حتى نحن نتفهم بهذه الطريقة الآباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa poin dari video yang yang disampaikan di dalam video tersebut, bahwa situ disebut penyebutan Rotib Haddad, Rotib Atos, Rotib Idrus, kemudian sedikit membahas tentang Thariqah Alawiyah, ya, diantaranya adalah mengenai baiat, bahwa di dalam Thariqah Alawiyah itu ternyata juga ada baiat, dan yang mengatakan bahwa jika Thariqah Alawiyah itu tidak terdapat baiat, maka orang yang mengatakan itu adalah seseorang yang kadzab, seorang yang pembohong ya. Kemudian Thariqah Alawiyah itu adalah Thariqah khususiyah, yang kemudian ada bahwa Thariqah Alawiyah tersebut adalah Thariqah zahabiyah, itu Thariqah yang memiliki sifat emas gitu ya, artinya thariqah yang luar biasa, yang pada intinya dari beberapa pesan-pesan yang disebut di dalam video tersebut itu lebih kepada internal Ba'alawi itu sendiri ya. Walhasil ada 2 poin sebenarnya yang mungkin saya kritik, saya komentari, dimana dalam video tersebut Habib Lutfi mengatakan bahwa orang yang pertama kali memasukkan atau mendakwahkan, menyebarkan agama Islam di Indonesia itu adalah
Ba'alawi. Apakah kenyataannya itu demikian? Satu. Kemudian yang kedua, bahwasannya di kalangan orang awam itu harus mengetahui bahwasannya torikohnya para wali songo itu adalah torikoh Alawi. Apakah statement-statement ini bisa dipertanggungjawabkan secara data? Dan apakah statement tersebut bisa dipertanggungjawabkan? Oke. Untuk yang pertama sedikit saya akan membahas mengenai bagaimana torikoh Alawiyah itu ya. Jadi ada banyak sebenarnya karya para ulama ketika menjelaskan tentang torikoh Alawiyah yang mungkin ini bisa dikatakan sebagai satu karya yang paling lengkap di antara yang lain, yaitu kitab Al-Manhajus Sawi, Syarah Usul Thariqah Sadah Al-Ba'alawi. Itu karya dari Habib Zain bin Smith. Kemudian ada lagi kitab Al-Burqatul Musyiqah yang karya dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang sampai saat ini pembahasan mengenai Alwi bin Ubaidillah itu masih menjadi pro kontra ya. Dan sampai saat ini belum ditemukan data mengenai ketersambungan antara Ubaidillah dengan Ahmad Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Ar-Rumi atau Al-Abah. Kemudian juga disebutkan di dalam di dalam kitab yang lain, yaitu kitab Uqudul Almas, karya dari Alwi bin Thohir, yang dalam kitab ini Alwi bin Thohir itu menyebutkan manakib atau biografi dari Ahmad bin Hasan Al-Atas. Kemudian juga ada kitab Iqdul Yawaqit Al-Jawhariyah, merupakan karya dari Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, 1314 wafatnya. Dan ada lagi Masyra'ur Rawi, karya dari Muhammad bin Abu Bakar Asyili, yang dari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi itu mayoritas membahas secara khusus tentang Thariqah Ba'alawi. Lalu apa sebenarnya Thariqah Ba'alawi itu? Nah, di sini para ulama menyebutkan beberapa pengertian atau definisi dari Thariqah Ba'alawi ya. Di antaranya kitab Al-Manhajus Sawi di awal-awal kitabnya, di sana disebutkan bahwa Thariqah Ba'alawi itu adalah thariqah yang dinisbatkan kepada Alwi bin Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, ya, yaitu thariqahnya Ba'alawi gitu. Jadi bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Lutfi bahwasanya thariqah Alawiyah itu adalah thariqahnya Sayyidina Ali, bukan seperti itu. Karena di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, di sana tidak sedikit pun membahas bahwasanya penisbatan Al-Alawiyah itu dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, sehingga pernyataan dari Habib Lutfi bin Yahya itu saya belum menemukan data bahwa penisbatan thariqah tersebut itu kepada Sayyidina Ali. Nah, ketika kita ini mengambil sebuah penafsiran bahwa thariqah Alawiyah itu penisbatannya adalah kepada Sayyidina Ali, maka seluruh thariqah yang ada itu bermuara dari Sayyidina Ali, yaitu dzikir la ilaha illallah, pentalkinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Dan otomatis membatasi thariqah itu dalam pembacaan dzikir la ilaha illallah, pentalkinan dzikir la ilaha illallah yang dikhususkan kepada thariqah Alawiyah itu adalah sebuah klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena baik itu thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsyabandiyah, kemudian thariqah Asyadiliyah, Syatariyah, ya, kemudian Al-Kubrawiyah dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah dzikirnya la ilaha illallah. Di mana muaranya itu berasalkan dari sebuah hadisnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang pada suatu hari beliau meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah amalan dan sebuah ibadah yang ibadah tersebut itu lebih besar dari segala-galanya amal. Dan ternyata yang ditalkinkan oleh Rasulullah, yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dzikir la ilaha illallah. Nah, itu satu. Sehingga membatasi pentalkinan dzikir, artinya thariqahnya Sayyidina Ali dengan thariqah Alawiyah itu tidak pada tempatnya. Atau dalam kitab-kitab referensi thariqah Alawiyah yang tadi saya sebutkan, itu semuanya mengacu kepada thariqahnya Ba'alawi, yaitu Bani Alawi, Alwi bin Ubaidillah ke sana. Ya, adapun tokoh yang menjadi tokoh inti di dalam thariqah Ba'alawi itu adalah Faqih Muqaddam. Itu kan bisa Anda buka di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah, ya, karya dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron, halaman 49, bahwasanya Faqih Muqaddam yang namanya Muhammad bin Ali bin Muhammad Shahih Mirbad. Berarti beliau ini adalah cucu dari Muhammad Shahih Mirbad yang kemarin sudah kita jelaskan bagaimana biografi beliau. Di mana di sana disebutkan min tariqil qutbi Muhammad bin Ali al-Madhkur fi nisbatil khirqati syahirah wa uslati sanadis suhbah wa silsilatil uslah
anna Syekh Al-Faqih Jamaluddin Muhammad bin Ali Al-Mazkur labisal khirqata fi bidayati wa mabda'i mukasyafatihi anil khirqatal madyaniyah al-maghribiyah asy-syu'aibiyah biiznin rabbani. Nah, berarti silsilah yang dimiliki oleh Muhammad bin Ali atau yang lebih dikenal dengan Al-Faqihul Muqaddam itu adalah silsilah yang bersambung kepada Syekh Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi. Ya, meskipun kisahnya itu antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Abu Madyan itu tidak pernah bertemu, dan kewafatan beliau pun juga cukup lama. Kalau tidak salah, kewafatan dari Abu Madyan itu di akhir-akhir tahun 500-an, 500 akhir 590-an. Sehingga jeda kewafatan di antara keduanya itu cukup lama, lebih dari 50 tahunan. Sehingga dalam kitab-kitab ya inilah diantaranya ya, kitab Al-Burqatul Musyiqah, bahwa memang tidak terjadi pertemuan langsung antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Abu Madyan, tetapi melalui dua orang murid dari Abu Madyan, yaitu Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Muqa'ad Al-Maghribi Al-Hadrami, kemudian juga Syekh Abdullah bin Ali As-Salih Al-Maghribi. Itu dari situlah ketersambungan silsilah Bani Alawi, silsilahnya Faqih Muqaddam kepada Syekh Abu Madyan. Dan sudah kita kenal bahwasanya Syekh Abu Madyan itu merupakan salah satu murid dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian versi yang kedua itu, silsilah yang kedua itu juga disebutkan di dalam Al-Burqatul Musyiqah, bahwasanya Faqih Muqaddam itu mengambil jalur thariqah itu dari Aban Anjaddin. Nah, adapun redaksinya adalah wat thariqatus tsaniyah minat thariqain al-muqtasari alaihima. Adapun thariqah yang kedua dari kedua thariqah yang dicukupkan dengan keduanya. Min turuqil faqihil mazkur, dari thariqahnya Faqih Muqaddam, binisbatil khirqatil masyhurah, dalam penisbatan khirqah satu helai kain, wattisali silsilati sohbah, dan ketersambungan silsilah mata rantai sohbah perguruan, ma'dzukra fil fasli alladhi qabla hada min tawasuli silsilatil isnadi bil aba as-sadati wal ajdad wal masyayikh al-husainiyin al-afadil al-amjad alladzina la tanhasiru fadailu majdihim bi kitabatin wa ti'dad. Di mana ketersambungan silsilah perguruan itu sudah dijelaskan pada fasal sebelum ini, bahwasanya ketersambungan silsilah sanad dengan bapak dan dengan kakek, artinya dengan leluhur ya, dengan para masyayikh al-husainiyin yang mulia, yang agung, yang keutamaan mereka itu tidak bisa dibatasi dengan tulisan dan hitungan. Ya, itu adalah dua jalur, dua thariqah yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam, yang merupakan pusat daripada thariqah Ba'alawi atau thariqah Alawiyah. Ini bisa ditelaah secara lebih luas ya, dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Diceritakan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi di halaman 32, di mana kanat thariqatul Alawiyah fadlan an kauniha manhajan fit tarbiyati was suluk. Thariqah Alawiyah itu selain daripada sebagai sebuah metode dalam pendidikan dan suluk, itu juga menjadi sebab intisyaril Islam, dalam tersebarnya Islam, wa dukhulil afwajil kabirah, dan masuknya golongan-golongan yang besar, ala ruqatin jughrafiyatin wasi'ah, atas daerah geografis yang sangat luas. Abrul Hindi ilal Malayu, melalui India ke Melayu, wa Burma, wa Indonesia, wal Filipin, wa Ceylan. Ceylan itu Sri Lanka ya. Wa kadzalika janub syarq Asia, begitu juga Asia Tenggara, wa sahilu syarq Afrika, dan pinggiran dari Afrika Timur, wa ghariha, dan yang lain. Nah, jadi di dalam kitab ini ya, Al-Manhajus Sawi, dijelaskan bahwasannya thariqah Alawiyah ya, melalui thariqah ini Islam itu tersebar ke seluruh penjuru dunia, yang diantaranya adalah Indonesia. Nah, mungkin ini yang menjadi satu sebab di mana Abah Lutfi itu mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah Pak Alawi. Dan nanti kita akan membahas juga di dalam video ini. Oke, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya isi dari thariqah Alawiyah itu? Nah, di sini juga dijelaskan oleh Ali bin Thohir di dalam kitabnya Uqudul Almas, juz 1 halaman 72. Ini halaman 1, jilid 1 halaman 72. Nih, bayan anak thariqah Alawiyah tanqasim ila khassa wa amma. Jadi thariqah Alawiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah khusus, yang oleh Abah Lutfi itu disebut sebagai thariqah khususiyah, mungkin ini yang dimaksud oleh beliau gitu ya.
I'lam anna lahum tariqatan khassah, ketahuilah bahwasanya Bani Alawi itu memiliki tariqah yang khusus. Maksudnya, wa na'ni biha, yang kami maksud, mashtamalat ala azaimis sufiyah. Yang maksudnya, yang kami maksud adalah tariqah yang mencakup hal-hal dasar, hal-hal inti yang biasa dilakukan oleh kalangan ahli sufi, wa anwa'ir riyadah, wa anwa'ir riyadah, dan berbagai macam riyadah, olah jiwa, melalui puasa, zikir ataupun yang lain, wal arba'iniyat, dan juga 40-an, ala ma huwa masyruhun fi usuli kutubi tasawuf, sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam dasar-dasar kitab tasawuf seperti Kalqud, seperti Qutul Qulub dari Imam Abi Thalib Al-Makki, karya dari Imam Abu Thalib Al-Makki, wa Awarifil Ma'arif, dan kitab Awarifil Ma'arif di Suhrawardi, wal Ihya, kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, wa Minhajil Abidin wa Mizanil Amal wal Arba'ina lahu wa ghairu dzalika, dan kitab yang lain. Nah, jadi pengertian dari thariqah khususiyah di kalangan Ba'alawi itu, atau di kalangan ya pengamal thariqah alawiyah itu, maksudnya adalah satu tarekat yang mencakup atas amaliyah kaum sufi, yang mencakup riyadhah dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan atau materi-materinya itu bisa diambil dari kitab Qutul Qulub, Awariful Ma'arif, Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Sehingga mungkin yang dimaksud itu adalah pengamalan dari isi dari kitab-kitab yang dimaksud di sini. Itu untuk thariqah khususiyah yang mungkin dimaksud oleh Abah Lutfi, yaitu mungkin. Ya. Kemudian yang kedua, thariqah yang umum itu amal at-tariqatul alawiyatul ammah, adapun thariqah alawiyah yang umum, fahiyal lati yusammiha qutbud da'wati wal irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bi tariqi ashabil yamin. Itulah yang dimaksud, yang diberi nama oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan thariqah ashabil yamin, yaitu orang-orang yang berada pada sisi kanan, gitu ya. Kemudian dijelaskan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, wassalaf yad'una an-nas khususan ahla zamanil akhir ila tariqatil ammah allati tasluhu lil kull. Dan para ulama salaf Bani Alawi, mereka mengajak orang-orang khususnya penduduk zaman akhir kepada thariqah yang umum, yang pantas, yang layak untuk semuanya. Wa hiya awsa'u minat tariqatil khassah, dan thariqah yang umum ini itu lebih luas daripada thariqah yang khusus, seperti yang di awal tadi. Nah, barangkali yang dimaksud dengan sebagian orang yang mengatakan bahwasannya thariqah alawiyah itu tidak membutuhkan kepada talqin dzikir atau akhdul bai'ah, pengambilan bai'at atau pembai'atan, itu adalah thariqah umum. Nah, berarti inilah yang dikatakan oleh Abah Lutfi itu, bahwa yang mengatakan bahwa dalam thariqah alawiyah tidak membutuhkan talqin dzikir atau pembai'atan itu adalah seorang yang pembohong. Mungkin yang dimaksud adalah orang-orang yang menyatakan bahwasanya thariqah alawiyah itu tidak membutuhkan talqin, yaitu merupakan thariqah alawiyah yang umum, bukan yang khusus. Nah, itu sedikit ya mengenai thariqah alawiyah, dan mengenai penjelasan secara lengkap itu bisa ditelaah dari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Ya, mulai dari Al-Manhajus Sawi, kemudian Uqudul Almas, kemudian Al-Ghurar, Ghurarul Baha'id Dawi, kemudian Al-Burqatul Musyiqah, Al-Masyra'ur Rawi, Iqdul Yawaqit wal Jawahir, dan lain sebagainya. Itu adalah sedikit mengenai thariqah alawiyah ya. Nah, berarti kesimpulannya, karena siapa Abah Lutfi itu ingin menyebarkan dan ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, masyarakat luas, bahwasanya thariqah alawiyah adalah thariqahnya Sayyidina Ali. Jika memang yang dimaksudkan itu adalah Sayyidina Ali, benar. Tetapi kemuskilannya muncul ketika yang dimaksud dengan thariqah alawiyah itu adalah thariqatul aba'i wal ajdad. Di situ ada kemuskilan. Kenapa? Karena yang menyebutkan al-aba'u wal ajdad, leluhur-leluhur, itu hanyalah dari kalangan Ba'alawi. Dan juga ketika klaim tersebut atau statement tersebut menunjukkan bahwa thariqah alawiyah itu mencakup semua thariqah, maka itu juga muncul kemuskilan. Lantaran apa? Lantaran secara silsilah sanad ya, Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Faqih Muqaddam itu mengambilnya dari siapa? Dari Abu Madyan, ya kan? Dan Abu Madyan itu merupakan murid dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dari Syekh Abu Sa'id Al-Mukharrimi atau Al-Mahzumi, dan seterusnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dan ini pun kemuskilannya adalah antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Abu Madyan itu tidak pernah bertemu. Justru antara Syekh Abu Madyan dengan Faqih Muqaddam itu ada dua perantara. Dan juga tadi dari sisi tahun ya,
tahun kewafatan Abu Madyan dengan tahun kewafatan Faqih Muqaddam itu pun juga jauh, lebih dari 50 tahun, sehingga pertemuan di antara keduanya itu jauh dan memang tidak pernah bertemu. Nah, kemudian yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan apa intisar hatta ya'lam an-nas anna awwala man nashara al-Islam fi Jawa min at-tariqatil alawiyah. Kurang lebih begitulah redaksinya ya. Itu artinya Abah Lutfi memberikan masukan kepada saudara-saudaranya bahwa apa? Upaya untuk menyebarkan Thariqah Alawiyah itu harus masif. Sampai masyarakat itu tahu bahwasanya Thariqah Alawiyah lah yang berjasa dalam penyebaran Islam di Indonesia. Dan diantaranya adalah Wali Songo. Bahwa Wali Songo itu adalah para pengamal Thariqah Alawiyah. Ya padahal tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu lantaran tidak didukung dengan data. Oke, sebelum ke Wali Songo, kita mengambil sebuah sampel yang menjadi klaim bahwa nama ini adalah nama leluhur dari Wali Songo yang namanya adalah Abdul Malik, Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik ini, ya itu disebutkan, saya menemukannya di 3 kitab ya. Di dalam kitab Burqatul Musyikoh, di dalam kitab Al-Ghuror, dan di dalam kitab Al-Masy'ur-Rawi. Hanya saja di dalam kitab Al-Masy'ur-Rawi, di situ hanya menyebutkan nama saja. Ketika menyebutkan biografi dari Alwi, Amul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad, bahwa Alwi itu memiliki beberapa anak yang diantaranya adalah Abdul Malik. Adapun keterangan mengenai manakib Abdul Malik bin Alwi itu tidak disebutkan di dalam kitab Al-Masy'ur-Rawi. Nah, untuk di dalam kitab Al-Burqatul Musyikoh yang hitungannya itu lebih tua ya, atau paling tua lah yang saya temukan dari kitab-kitabnya Ba'alawi, karena penulisnya itu Ali Abu Bakar As-Sakran wafat pada tahun 895. Di sana disebutkan ya di halaman 138. Dan sebenarnya ini sudah pernah saya kontenkan ini sebenarnya. Cuman nggak apa-apa untuk diulangi. Oke. Syekhu Al-Kamilu Al-Alimu Al-Amilu Abdul Malik bin Alwi. Itu Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbad. Jadi cucu dari Sahib Mirbad atau sepupu dengan Faqih Muqaddam. Ya. Sepupu dari Faqih Muqaddam. Wa yurwa, diriwayatkan, ini menggunakan siqat tamrid. Diriwayatkan Annali Abdul Malik dzurriyatan bi biladil Hind. Bahwasanya Abdul Malik itu memiliki keturunan di daerah-daerah India. Oleh akhlaqin radiyah, yang memiliki akhlak-akhlak yang diridhoi. Wasiyarin mardiyah, dan memiliki kisah-kisah yang diridhoi. Nah, hanya itu saja informasi yang disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Oke, kalau kita hitung kewafatannya, katakanlah dia itu satu zaman, satu masa dengan Faqih Muqaddam yang wafat pada tahun 652 Hijriah, atau katakanlah pertengahan dari abad ke-7 Hijriah. Pertengahan dari abad ke-7 Hijriah sampai pada abad ke-9 Hijriah, berarti ada waktu kurang lebih 250 tahun. Artinya dalam waktu 250 tahun, itu tidak ada sedikit pun informasi mengenai siapakah Abdul Malik dan siapakah anak-anaknya, sama sekali tidak disebutkan. Hal yang serupa itu juga disampaikan oleh Muhammad bin Ali Khirit dalam kitabnya Al-Ghuror. Di sini disebutkan di 2 tempat. Yang pertama halaman 178, di mana ketika menyebutkan Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbad, di situ disebutkan lahu dzurriyyatun bi biladil Hind, dia memiliki keturunan di daerah-daerah India, yuqalu innaha Barwaj, yang katanya ada di daerah yang namanya Barwaj, bi iskanir ra bar wa fathil waw wal jim al mu'jamah, Barwaj, kan? Zu akhlaqin radiyah, memiliki akhlak yang baik, wasiratin hamidah, perjalanan yang terpuji, mardiyah, diridhoi. Kemudian menurut Muhammad bin Alwi Khirit yang meninggal pada tahun 960. Nah, berarti di sini 3 abad setelah kewafatan dari Abdul Malik itu, beliau mengatakan lam aqif lahu ala tarikh. Saya tidak memiliki sedikit pun sejarah. Saya tidak mengetahui sedikit pun tentang sejarahnya Abdul Malik. Hanya saja karena sunniyan, syarifan sunniyan, husainiyan, syafi'iyan. Beliau adalah seorang syarif yang ahlu sunnah wal jamaah dan bermadhabkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ajma'in. Nah, sehingga dari 2 data ini saja, artinya 300 setelah kepergian Abdul Malik bin Alwi ke India, ulama-ulama Hadramut sama sekali tidak memiliki mengetahui informasi secara detail tahun berapakah wafat dari Abdul Malik,
kemudian anak-anaknya siapa saja, kemudian keturunannya itu siapa saja, tidak diketahui. Lalu kemudian, ya, abad ke-14 Hijriah baru ada klaim di situ bahwasanya Wali Songo itu adalah keturunan dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Sementara data tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kenapa seperti itu? Ya lantaran siapa Kiai Haji Agus Sunyoto di dalam bukunya nih, Atlas Wali Songo, dan beliau itu meneliti secara masif manuskrip-manuskrip yang beliau dapatkan, yang beliau telusuri di beberapa negara, baik itu di Indonesia, baik itu di Malaysia, baik itu di Belanda, di Inggris, di Amerika, dan seterusnya. Beliau teliti semua itu. Ya. Bahkan apa? Bahkan di halaman ini 222 ketika membahas tentang Sunan Bonang, ya. Jadi Sunan Bonang itu merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang yang merupakan putra dari Sunan Ampel, ya. Kiai Haji Agus Sunyoto menuliskan di situ sebuah silsilah Sunan Bonang yang muncul pada pertengahan abad ke-19. Pertengahan abad ke-19 yaitu tahun 1850-an. Menggambarkan bahwa tokoh bernama Makhdum Ibrahim itu nasabnya dari Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, dan urut-urutan silsilahnya itu sebagai berikut, dan yang disebutkan itu adalah nasab Balawi, versi Balawi yang tadi keturunan dari Abdul Malik, yang informasinya dari tahun di abad ke-10 Hijriah sekalipun itu sama sekali tidak ada informasi mengenai Abdul Malik. Ya. Sehingga apa? Sehingga munculnya data yang baru bahwasanya Wali Songo itu adalah keturunan Balawi atau keturunan Abdul Malik bin Alwi, itu adalah data baru. Ya, pertengahan abad 19. Nah, kemudian melanjutkan tuh Kiai Agus Sunyoto, menurut naskah sejumlah historiografi jenis babat yang lebih tua, Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Sunan Ampel sesepuh Wali Songo yang ibunya berasal dari negeri Campa dan ayahnya dari Samarkand. Nah, itu berarti nasab Sunan Bonang dari jalur laki-laki merujuk ke Samarkand, sebuah negeri di Uzbekistan, dan tidak merujuk ke Yaman. Babat Cirebon, Babat Risakipun Majapahit, dan Hikayat Hasanuddin menyebut bahwa Ibrahim Asmarakandi, ayah Sunan Ampel, asalnya dari negeri Tulen, yaitu nama tempat di tepi Laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan. Nah, sehingga di sini terdapat satu kata kunci bahwasanya Wali Songo yang diantaranya adalah Sunan Bonang, kemudian Sunan Ampel, kemudian kalau ayahnya Sunan Ampel yaitu Syekh Ibrahim Asmoro Kondi, itu bukanlah seseorang yang memiliki jalur nasab kepada Yaman. Tapi kemana? Ya ke Uzbekistan, ke Kazakhstan. Ya kan? Dan ini pun bisa ditelusuri secara tradisi yang berkembang di Indonesia. Di Indonesia ini, ya, kalau berbicara mengenai torikoh yang berkembang sejak zaman Wali Songo. Kalau hadorotan ila hadrati Nabi Muhammad SAW. Kemudian nama yang paling sering disebut di kalangan masyarakat itu siapa? Apakah kalau memang torikohnya merujuk kepada torikoh Balawi, apakah yang disebut itu adalah Ila Hadrati Al-Faqihul Muqaddam di kalangan masyarakat Indonesia? Atau yang lebih populer di kalangan Indonesia itu adalah hadrotannya adalah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Tentu kita semua tahu bahwasanya yang lebih dominan, yang lebih populer di masyarakat, yang lebih tersebar di masyarakat itu adalah torikoh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan dalam hadrotannya itu sering menyebutkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sehingga untuk penyebaran torikoh Qadiriyah di Indonesia dari dulu, kurang lebih torikohnya itu bukanlah torikoh Alawiyah, tetapi torikohnya adalah torikoh Qadiriyah yang biasa diamalkan oleh Wali Songo. Nah, kemudian ketika kita melihat sosok dari Syekh Jumadil Kubro, ya, atau cucunya, misalkan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Kenapa di situ untuk Syekh Jumadil Kubro, Syekh Jamaluddin Hussein, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Syekh Jumadil Kubro, itu menggunakan sematan Al-Kubro, yang lantaran oleh sebagian ulama menyatakan bahwasanya Al-Kubro ini merupakan ringkasan dari torikoh yang beliau anut, yaitu apa? Torikohnya Syekh Najmuddin Al-Kubro, atau yang di kalangan ahli torikoh ini dikenal dengan torikoh Al-Kubrowiyah. Begitu.
Begitu juga dari Babat Cirebon, itu juga menyebutkan bahwasanya torikohnya Syarif Hidayatullah itu adalah torikoh Al-Kubrowiyah. Adapun benar tidaknya ya Allah a'lam. Walhasil itu adalah yang tertulis di Babat Cirebon. Ya, itu mengenai torikoh yang tersebar di kalangan masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia. Oke. Nah, kemudian mengenai tradisi-tradisi yang berkembang di kalangan orang Indonesia, ya. Misalnya seperti kebiasaan peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 30 hari, 40 hari, kemudian 1000 hari, ya. Itu dari mana? Nah, disebutkan oleh Kiai Haji Agus Sunyoto bahwa tradisi itu berasal usul dari negara Persia. Negara Persia itu ya berarti negara Iran atau negara-negara yang berdekatan dengan Iran. Itu ya. Kemudian di situ ada di kalangan masyarakat Indonesia itu ada yang namanya bubur suro. Artinya setiap memasuki bulan Muharram, ya, Muharram itu masyarakat biasa membuat bubur yang untuk merayakan tahun baru, ya khususnya di Asyura gitu ya. Bahkan penyebutan untuk bulan sendiri itu Asyura, itu Suro. Itu kalau di Indonesia. Kemudian ketika menyebutkan harokat, dhammah, kasroh, dan fathah. Nah, di mana di sana di Indonesia atau di sebagian wilayah Indonesia, ketika menyebutkan harokat fathah itu bukan fathah tapi apa? Jabar. Kalau kasroh itu menyebutnya dengan jer. Kalau dhammah itu dengan pes. Kemudian tradisi juga di kalangan masyarakat Indonesia memilah-milih, misalkan ketika menikah itu hari apa, ya, hari yang terbaik. Ketika namanya Anu, maka hari yang terbaik adalah hari Anu. Nah, itu pun juga sama. Itu semua adalah tradisi-tradisi yang berasal dari Persia. Jadi bukan dari Yaman. Itu ya. Kemudian ada tradisi apa nyadran itu ya, yaitu ungkapan dari rasa syukur ketika masyarakat itu setelah panen, ya, baik panen dari sawah atau ladang atau panen bagi kalangan para nelayan. Itu ada yang diistilahkan dengan apa? Dengan nyadran. Nah, itu pun juga nggak ada di kalangan ulama-ulama Hadramaut atau ulama-ulama Yaman. Nah, sehingga hal ini ya itu merupakan bukti-bukti yang real, yang nyata di kalangan masyarakat Indonesia bahwa ajaran thariqah ataupun kebiasaan yang dibawa oleh Wali Songo itu sangat berbeda dengan tradisi-tradisi yang biasa berlaku di kalangan Ba'alawi. Contohnya apa? Contohnya dalam masalah kafaah saja. Kalau Ba'alawi itu memiliki sebuah tradisi bahwa mereka itu tidak akan menikahkan putrinya kecuali pada keluarganya sendiri. Nah, berbeda dengan Wali Songo. Misal seperti Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki seorang putri yang kemudian dinikahkan kepada Raden Patah. Ya, dan seterusnya. Ya, artinya antara tradisi yang biasa berlaku di kalangan Ba'alawi dengan tradisi yang biasa berlaku di kalangan Wali Songo itu sangat jauh berbeda. Sehingga tidak bisa disimpulkan di situ bahwasanya Wali Songo itu adalah dari kalangan Ba'alawi. Gitu ya. Sehingga sangat aneh jika muncul sebuah statement, terutama dari salah seorang tokoh besar gitu. Nah, meskipun hal ini sudah lama disampaikan oleh Abah Lutfi, yaitu kurang lebih 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2013 ya, bahwa thariqah alawiyah itu harus disebarkan di masyarakat. Ya, padahal masyarakat sudah memiliki thariqah dengan sendirinya, sudah memiliki tradisi sendiri, sudah memiliki amalan sendiri. Lalu kemudian kenapa? Apa tujuannya? Ya, thariqah Ba'alawi ini kemudian disebar-sebarkan ke masyarakat. Apa tujuannya? Dan tentu ini kita sangat memerlukan jawaban dari statement-statement tersebut. Itu apakah masyarakat itu ingin diba'alawikan semua? Ya, kemudian muncul kuburan-kuburan yang kemudian nama-nama dari kuburan tersebut berubah menjadi bin Yahya, menjadi Ba'bud dan lain sebagainya. Apakah itu yang diinginkan? Ya, kita patut curiga sehingga kita membutuhkan jawaban dari beliau mengenai statement yang beliau sampaikan di sini. Nah, walhasil dari video yang panjang ini ya. Dari video yang panjang ini bahwasanya mungkin beliau itu hanya berstatement di hadapan keluarganya ya. Kemudian ketika menjelaskan mengenai thariqah alawiyah itu ya bagi kalangan keluarganya sendiri. Namun hal yang menurut saya banyak tanda tanya, itu kenapa thariqah ini harus disebar-sebarkan di kalangan masyarakat luas? Ada apa ini? Ada apa? Itu. Kemudian juga di situ terdapat penjelasan bahwasannya thariqah alawiyah itu memang ada talqin seperti thariqah yang lain, memang seperti itu, dan itulah yang saya temukan juga di dalam kitab-kitab yang saya miliki ya, atau referensi-referensi yang bisa saya jangkau. Ya.
Kemudian tadi mengenai torikohnya Wali Songo itu adalah torikoh Ba'alawi, saya rasa tidak. Dengan apa? Dengan bukti-bukti yang berdasarkan dari amaliyah yang biasa dilakukan oleh masyarakat luas, kemudian dilihat dari apa hadorot, kebiasaan-kebiasaan, bahwa di situ sangat bertolak belakang dengan tradisi-tradisi yang biasa berlaku di kalangan Ba'alawi. Ya. Kemudian dari sisi pencatatan, Abdul Malik yang diklaim oleh Ba'alawi sebagai leluhur Wali Songo itu pun datanya tidak ada, tidak ditemukan. Mulai dari 250 tahun setelah masanya Abdul Malik, itu mereka, misal Ali bin Abu Bakar As-Sakran, tidak mengetahui sedikit pun informasi mengenai Abdul Malik. Ya. Kemudian dari siapa Muhammad bin Ali Khirit, itu pun sama, itu pun tidak mendapatkan data sedikit pun mengenai Abdul Malik dan keturunan-keturunannya. Nah, di sisi lain memang dari Duriyah Wali Songo itu menyimpan data-data manuskrip, di mana di dalam manuskrip-manuskrip tersebut terdapat penyebutan nasab Wali Songo secara lengkap. Dan jelas di sana bahwasanya sebagian versi manuskrip itu tidak menyebutkan versi nasab Wali Songo dari Ba'alawi. Akan tetapi versi dari Wali Songo itu adalah sebagiannya kepada Musa Al-Kadim dan sebagiannya kepada Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani. Adapun manuskrip yang menyatakan bahwasanya Wali Songo itu bernasabkan kepada Abdul Malik atau Ba'alawi, nah itu manuskripnya perlu diteliti. Ya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan ya bagi kita semua, dan mudah-mudahan hal ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua agar kita lebih hati-hati dalam menerima faham, dalam menerima pemahaman, dalam menerima sebuah pengetahuan, ya, atau dalam menerima ceramah. Lantaran apa? Kita harus hati-hati dari sebuah doktrin yang tujuannya adalah kita menjadi orang yang memiliki pemahaman sama dengan mereka. Dan itu tentu adalah satu hal yang sangat mengecewakan dan sangat berbahaya menurut saya. Lantaran masing-masing dari manusia itu memiliki kemerdekaannya, dan tidak perlu kita ini dengan doktrin-doktrin yang seperti itu, apalagi doktrin-doktrinnya itu bertentangan dengan tradisi yang biasa berlaku di Indonesia. Demikianlah penyampaian yang bisa saya sampaikan, statement yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.